Mungkin selama ini kalian sudah beriklan, tapi kok iklannya nggak maksimal ya? Ini saya bagikan tips meningkatkan traffic iklan di Shopee. Ada 4. Jadi 1. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman semuanya untuk meningkatkan traffic berjualan di Shopee ataupun Lazada ya. Jadi saat kalian beriklan dan kalian mungkin begitu sudah setting iklan dan ternyata kok iklannya dikit banget ya, nggak jalan ya, nggak running ya dan sebagainya. Sudah coba tapi ternyata kok hasil dari iklan juga nggak memuaskan. Nah, kali ini saya akan membagikan tips meningkatkan ya. Mungkin saya lebih fokus ke Shopee ya. Tips meningkatkan traffic iklan Shopee. Mungkin selama ini kalian sudah beriklan tapi kok iklannya nggak maksimal ya. Omset pengen naik tapi kok klik iklan aja nggak banyak. Nah, ini saya bagikan tips meningkatkan traffic iklan di Shopee. Ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini harus dijalankan secara urut. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Jangan yang dijalankan 4 dulu. Sementara 1, 2, 3 belum dijalankan. Nanti hasilnya bisa nggak bagus buat toko kalian. Di sini saya disclaimer. Jadi kalau kita untuk meningkatkan traffic iklan ini adalah tips iklan secara manual. Jadi kalau semuanya teman-teman menggunakan misalnya otomatis atau GMV Max, maka ini nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa kontrol semuanya. Yang bisa kita lakukan cuma ya kasih target ROAS berapa, budget berapa gitu ya. Di luar itu kita nggak bisa kontrol. Nah, di sini yang saya sampaikan adalah untuk teman-teman yang mungkin lebih dominan beriklan secara manual, tips meningkatkan trafficnya seperti apa. Ini urut ya. Jadi yang pertama adalah kalau kalian misalnya punya produk di toko, katakanlah berapa ya, 100 SKU ya, 100 SKU. Dan ternyata selama ini kalian tuh cuma trial iklan sedikit ya, paling 5 produk, 6 produk, dan sebetulnya hasilnya bagus. Tapi kalian mungkin takut-takut hasilnya seperti apa. Nah, langkah pertama untuk meningkatkan traffic iklan di Shopee adalah kalian tambah. Jadi jangan semua juga ya, misalnya jangan 100 produk yang ada di toko 100-100-nya diiklankan, nggak juga. Kita harus selektif, milih. Kalau memang misalnya selama ini cuma mengiklankan 5 produk, nah kalian bisa coba tambahkan jadi 20 produk, 30 produk ya. Kalau hasilnya juga masih bagus, oke gitu kan, dan kalian ingin terus scale up, tingkatkan lagi jadi 60 produk. Kalau memang bagus semua, kalau perlu semua produk diiklanin. Tujuannya adalah traffic dari iklannya meningkat. Kalau traffic dari iklan meningkat, maka peluang kita untuk dapat penjualan lebih banyak juga meningkat. Saya disclaimer lagi, apa yang disampaikan di sini fokusnya adalah untuk meningkatkan traffic dulu ya. Meningkatkan traffic dulu. Jadi jangan salah fokus, wah iklannya asal hajar aja, bukan ya. Di sini fokus utama kita adalah ingin meningkatkan traffic. Kalau kita ingin fokus selama ini iklan kita mungkin yang klik nggak banyak, kita ingin kliknya lebih banyak. Kita belum masuk ke tahap evaluasi ataupun analisa yang lain, baru meningkatkan traffic aja. Saya disclaimer itu. Jadi yang pertama adalah tambah produk yang diiklankan. Semakin banyak produk yang kita iklankan, maka peluang kita untuk menjangkau traffic lebih banyak juga makin luas. Ya, kita belum lihat hasilnya iklan seperti apa. Yang kedua adalah tambah keywordnya. Jadi kalau selama ini kalian mungkin sudah beriklan lebih banyak nih, udah 50 produk yang diiklankan, dan ternyata setiap produk yang kita iklankan kliknya juga nggak banyak banget. Begitu kita cek ke dalamnya, iklan manualnya, ternyata selama ini kita cuma pakai misalnya 3 keyword saja, 4 keyword saja yang terlalu spesifik ya. Misalnya seperti apa? Contoh, saya menjual kemeja lengan panjang seperti ini. Dan yang kita ambil adalah kata kunci kemeja pria lengan panjang, kemeja lengan panjang, atau baju kemeja lengan panjang. Cuma 3 keyword. Sebetulnya masih ada potensi keyword lain nggak sih yang bisa kita gunakan? Jawabannya ada. Apa? Baju pria.
ini kan masih masuk kategori baju pria, oke, gitu kan. Kemeja pria, ya kemeja pria, atau kemeja pria kotak-kotak, nah, makanya kotak-kotak masih masuk. Nah, kalian bisa tambahkan kata kunci selama kata kunci tersebut relevan dengan produk yang kita jual. Jadi, tambah keywordnya. Lalu berikutnya, masih di sini, yang harus teman-teman lakukan adalah cek keyword yang kita lakukan, yang kita pilih tersebut, apakah kalian gunakan spesifik atau luas? Kalau misalnya kalian sudah gunakan luas, oke, sudah bagus, karena jangkauan kita lebih lebar. Tapi kalau misalnya teman-teman selama ini, takut aku nanti terlalu lebar, aku gunakan spesifik. Nah, biasanya kalau teman-teman pilih spesifik, efeknya adalah klik iklan kita juga sedikit. Ya, bener-bener iklan kita tuh dispesifikkan sesuai dengan kata kunci yang kita pilih. Akibatnya nggak banyak yang klik. Jadi kalau kalian fokusnya ingin meningkatkan traffic, yang harus kalian lakukan adalah ubah tipe pencariannya dari yang awal mulanya spesifik menjadi luas. Yang ketiga, untuk meningkatkannya lagi adalah tambah budgetnya. Jadi misalnya iklan kalian sudah berjalan dengan baik, tapi selama ini mungkin kalian setting iklannya di awal kan masih takut-takut ya, namanya juga trial, mungkin budget iklannya 5.000 sehari gitu ya. 5.000 sehari, setelah jalan, ternyata 5.000 tuh bagus. Setiap hari 5.000 habis. Ya, 5.000 dapatnya berapa? Dapat 100.000 omsetnya. Bagus nggak? Bagus dong, lumayan ya. Rasio 5% gitu kan. Tapi ternyata 5.000 ini jam 12 siang sudah habis. Artinya kan sebetulnya potensi iklan kita tuh bisa lebih gede, tapi kita bonsai. Kita takut jam 12 sudah kita batasin, karena cuma batas 5.000, jam 12 siang sudah habis. Harusnya kalau sampai jam 12 malam mungkin bisa 15.000. Ya. Kan sayang banget kalau misalnya cuma kita budget 5.000 doang, kita cuma dapat omset 100.000. Siapa tahu dengan 15.000 kita bisa dapat omset katakanlah 200.000 deh. Kan lumayan. Bagus ya, rasionya masih di bawah 10% juga, masih oke. Nah, jadi teman-teman silahkan cek di budget iklan kalian. Biasanya mungkin, bisa jadi mungkin selama ini budget iklan kalian terlalu minim dan sudah kena tanda pentung ya, tanda seru itu ya. Jadi sayang banget, jadi kita bisa maksimalkan supaya apa? Supaya jumlah klik kita semakin banyak. Nah kan dengan budget seperti ini, misalnya kalian budget 5.000 dan biaya per klik kalian 250 misalnya kan. Berarti kan kalian cuma dapat 20 klik di sini. 20 klik, sayang banget. Tapi kalau setelah kalian tingkatkan, kalian bisa dapat 60 klik. Jadi potensi klik kalian lebih besar kalau budget kalian tambah. Tapi ingat, yang saya ngomong di sini cuma ningkatin traffic, belum menganalisa ya bagus tidaknya dari iklan. Karena kemarin saya pernah bikin konten seperti ini langsung dikomplain. Asal tembak aja naik. Enggak. Karena sudut pandangnya POV kita dari hal ini adalah untuk meningkatkan traffic, belum menganalisa. Lalu yang keempat, baru langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah tambah bidding. Ya, bidding itu apa? Bidding itu biaya per kliknya, CPC-nya. Jadi misalnya selama ini kalian ngiklan, aku diajari pakai bid murah, 200 rupiah dulu per klik, oke lah. Tapi ternyata kok selama ini setelah pakai 200, yang ngeklik cuma berapa ya? 10 orang, ya 20 klik. Padahal targetnya bisa 1.000, 2.000, tapi yang ngeklik cuma 10, 20. Berarti bid yang kita tawarkan tidak kompetitif. Terus apa yang harus dilakukan? Naikin dong. Naikinnya ke berapa? Disesuaikan. Kalau memang naiknya jaraknya jauh banget, kalian bisa naikinnya secara ekstrim. Misalnya 400 atau 600 per klik ya. Kalian bisa naikin ke angka segini. Tapi kalau misalnya selama ini dia udah jalan nih, tapi belum maksimal banget. Target kita bisa dapat 1.000 klik lah. Tapi ternyata cuma 600, cuma 700. Nah, kalian bisa naikinnya mungkin ke 300 dulu. Jangan terlalu ekstrim ya, ke 300 per klik ya. Gini, tambah bidding. Nah, teman-teman, ini urutannya seperti ini. Jangan kebalik. Kebanyakan teman-teman yang berjualan itu ingin tujuannya scale up trafficnya, meningkatkan traffic, tapi kebalik. Yang dilakukan pertama kali adalah tambah bidding. Nah, ini salah teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin kliknya lebih banyak, omset kalian bisa lebih besar lagi,
Yang ini pilihan terakhir. Pilihan pertamanya adalah tambahkan produk yang diiklankan. Daripada budget kita dihabisin misalnya dari 200 naik ke 400, selisih 200 rupiah, mending budgetnya untuk nambahin produk lain yang diiklankan. Siapa tahu ada produk winning produk lagi yang ada di toko kita yang nggak ketahuan. Lalu tambahkan keywordnya juga. Bisa jadi selama ini iklan kita jangkauannya kecil karena keyword yang kita gunakan sedikit atau spesifik. Lalu berikutnya tambah budget, bisa jadi selama ini budget kita terlalu kecil. Dan yang terakhir baru tambah bidding. Gitu ya teman-teman. Ini adalah tips untuk meningkatkan traffic iklan di toko kalian. Kalau selama ini kalian beriklan hasilnya nggak bagus, nah kalian bisa coba seperti itu ya. Itu tips dari saya, semoga membantu. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kenapa nggak kalian follow, subscribe ya, like, komen, dan share juga video ini kepada teman-teman yang lain supaya banyak teman-teman kita juga belajar dan mendapat manfaat dari video-video seperti ini. Dan jangan lupa juga follow sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ya di sini supaya teman-teman dapat update terbaru dari video-video saya. Oh ya, satu lagi saya lupa, saya baru ada kerjasama dengan Lazada, yaitu membuat program inkubasi buat seller-seller baru. Jadi kalau kalian selama ini belum berjualan di Lazada dan ingin berjualan di Lazada, ini kesempatan emas ya, kesempatan baik di mana kalian cukup buka toko, lalu kalian akan mendaftar untuk mengikuti program inkubasi ini selama 3 bulan, akan dibimbing langsung oleh saya ya. Dan kalau pertumbuhan omset kalian bagus, ini gratis ya, gratis. Kalau pertumbuhan omset kalian bagus, justru kalian akan mendapatkan dana bantuan ya untuk pengembangan toko kalian up to 85 juta rupiah. Asik banget kan? Caranya gimana? Caranya kalian daftar aja di link di bawah ini atau di deskripsi nanti. Kalian klik, lalu kalian pilih mentornya Deddy Lim ya. Di sana kalian akan dapat bimbingan untuk bagaimana berjualan di Lazada. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan.